Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin semuanya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih telah bersedia untuk meluangkan waktu dan partisipasi dan perhatiannya untuk melihat atau membahas branding dan promotion produk Teh Tarik Hanaang dari kelompok 2. Sebelum itu ada pepatah mengenal tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya di kelompok 2. Yang pertama, ada Cici Riani Nuralia dan juga ada Hanun Khairunisa, ada Harto Sudibyo, ada saya sendiri, ada Nevi Surgiarti, Resti Maulani, Suherman, Supratna Ginanjar, dan yang terakhir ada Syapira Kristianti. Sebelum membahas branding dan promotion tentang Teh Tarik Hanaang, mari kita ulas sedikit tentang company profile Teh Tarik Hanaang. Teh tarik Hanaang merupakan produk olahan minuman teh, yaitu milk tea atau teh tarik, yang diproduksi oleh CV Berkah Bandung di Ranca Ekek dan di Garut. Teh tarik ini telah hadir dari tahun 2017 dan telah menjual produknya di daerah Jawa Barat. Teh tarik Hanaang memiliki keunggulan bahwa produk tersebut tidak memakai bahan-bahan kimia seperti pengawet dan pewarna. Juga mengklaim bahwa dapat bertahan hingga 10 hari di dalam lemari pendingin. Harga yang terjangkau untuk semua kalangan dibandingkan merek atau produk pesaing. Namun di balik semua kesempurnaan di Teh Tarik Hanaang, banyak masalah dan beberapa kekurangan yang harus kami perbaiki oleh kelompok kedua. Maka dengan ini kami akan membahas lebih lanjut tentang branding dan promotion tentang Teh Tarik Hanaang ini. Dikarenakan Teh Tarik Hanaang ini meskipun mereka menjual minuman khas Teh Tarik, namun dalam hal branding dan promosi mereka sangat kurang dikenal oleh masyarakat. Mari kita membahas lebih lanjut lagi oleh rekan saya yaitu Syafira Kristianti. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa perlu adanya peningkatan branding dan promosi dari produk Teh Tarik Hanaang. Di sini kami menggunakan IPAR model sebagai konsep untuk menentukan sebuah strategi. IPAR model di sini yang pertama ada insight atau latar belakang, yaitu sebuah kegiatan analisis situasi atau penelitian yang melatar belakangi sebuah kegiatan. Yang kedua, ada program strategi. Setelah melakukan penelitian, kita perlu menentukan rancangan kegiatan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, program implementation, yaitu menjalankan rancangan kegiatan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Yang keempat ada action, yaitu setelah melakukan atau menjalankan rancangan kegiatan, kita perlu adanya evaluasi dengan melihat dan menganalisis penilaian atau feedback dari publik. Seperti apa feedback yang diberikan oleh publik, apakah itu feedback baik atau sebaliknya. Yang kelima ada reputation, yaitu citra dan reputasi yang tercipta setelah dilaksanakannya suatu program. Boleh di next, Kak. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu atau membahas tentang insight atau latar belakang. Yang pertama ada Indonesia sebagai salah satu penghasil teh terbesar di seluruh dunia. Indonesia memiliki lahan perkebunan teh sebesar 106.000 hektar. Lalu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat merupakan pusat perkebunan teh di Indonesia. Jawa Barat diketahui mempunyai lahan teh sebesar 86.820 hektar. Pada tahun 2020 juga, Jawa Barat ini menghasilkan teh sebanyak 96,3 ton. Lalu yang selanjutnya keseharian atau budaya masyarakat Indonesia yang mengonsumsi teh atau produk olahan teh. Jadi masyarakat Indonesia ini mempunyai budaya atau kebiasaan minum teh kapan saja dan di mana saja. Jadi mau pagi, siang, sore, bahkan malam, mereka sering mengonsumsi teh. Bahkan teh juga menjadi pendamping makan mereka gitu ya. Kalau misalnya tidak pakai air mineral gitu, mereka bisa memakai teh untuk menemani keseharian mereka gitu. Lalu adanya inovasi produk olahan teh yang semakin berkembang seperti green tea, Thai tea, milk tea,
yogurt tea, bahkan tidak hanya di bidang kuliner gitu ya, di bidang perskincarean pun seperti masker, banyak dari olahan-olahan teh. Lalu banyaknya manfaat dan kegunaan dari daun teh seperti meningkatkan kekebalan tubuh, membakar kalori, meningkatkan metabolisme, membantu mencegah kanker, jantung, dan stroke, melawan radikal bebas, membuat kulit lebih sehat, dan memperbaiki kualitas tidur. Lalu adanya distribusi yang hanya berfokus di Jawa Barat. Walaupun telah diproduksi dari tahun 2017, ternyata Teh Tarik Kanaang ini hanya mendistribusikan produknya di daerah Jawa Barat melalui reseller-reseller mereka. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya gitu ya, Teh Tarik Kanaang ini dapat bersaing dengan merek produk lainnya yang ada di pasaran. Lalu kemasan yang kurang aman. Di sini Teh Tarik menggunakan kemasan berupa botol gelas plastik seperti yang digambar, yang tentunya ini tuh mudah pecah karena si plastiknya itu terlalu tipis. Lalu yang terakhir ada branding dan promosi yang kurang maksimal. Teh Tarik Kanang ini menggunakan platform media sosial Instagram untuk dapat berinteraksi dan mengenalkan produk-produk mereka. Namun dalam penggunaannya ternyata mereka tidak menggunakannya secara maksimal gitu. Jadi konten-konten yang mereka unggah itu tidak konsisten. Padahal di zaman sekarang ini media sosial itu menjadi saluran media yang sangat menjanjikan. Berangkat dari latar belakang tadi yang saya sebutkan, kami mempunyai beberapa program strategi dan program implementation berdasarkan ruang lingkup PR, ruang lingkup public relation. Yang pertama itu ada publikasi, ada event, ada pemberitaan, kepedulian terhadap komunitas. Yang kelima ada menginformasikan dan membangun citra, lobby dan negosiasi, dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial atau CSR. Untuk pembahasan publikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Resti. Kepada Resti, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Sapira atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait publikasi. Nah, untuk sejauh ini, Teh Tarik Hanaang ini baru menggunakan media sosial Instagram untuk mempublikasikan informasi terkait produk dan juga brand dari Hanaang sendiri. Namun walaupun begitu, ternyata isi dari postingan dari akun Instagram tersebut itu masih terkesan sederhana dan juga belum terkonsep secara sempurna. Nah, oleh sebab itu, selain memperbaiki postingan atau konten yang ada, kami pun berencana untuk menambah media sosial lainnya seperti Facebook, TikTok, Twitter, dan juga YouTube yang empat media sosial ini tuh tak kalah tren atau tak kalah hits untuk saat ini. Nah, untuk memanfaatkan kelima media sosial ini, kami akan membuat dan juga mengunggah konten yang tentunya akan lebih menarik dan juga lebih terkonsep secara sempurna. Nah, adapun konten yang akan kami buat yaitu salah satu yang pertama adalah konten edukasi. Nah, seperti yang kita ketahui untuk saat ini masyarakat ini lebih menyukai atau lebih meminati konten-konten yang berbau edukasi karena selain menambah pengetahuan atau wawasan, dengan adanya konten edukasi juga masyarakat atau publik akan lebih tertarik untuk mencoba produk yang dibahas. Nah, adapun konten edukasi yang akan kami buat yang pertama adalah konten terkait penjelasan dari Hanaang itu sendiri. Jadi berasal dari mana sih Hanaang itu, terus berasal dari kata apa, terus apa sih manfaat yang belum masyarakat ketahui terkait kandungan dari teh Hanaang ini. Kemudian yang kedua adalah konten tutorial. Jadi teh tarik Hanangan ini tidak hanya enak dikonsumsi secara langsung loh, tapi ada tips and trick untuk mengkonsumsi teh Hanangan ini. Nah, yang selanjutnya adalah pastinya ada konten kuis dan juga giveaway yang berhadiah. Nah, kemudian kami juga akan membuat konten-konten lainnya yang sedang trending saat ini, karena seperti yang kita ketahui, masyarakat ini sudah memiliki budaya untuk mengikuti hal-hal yang berbau trending. Seperti halnya untuk merayakan hari-hari spesial, pastinya masyarakat akan merayakan hari tersebut melalui konten-konten di media sosial. Nah, selain itu, kami juga akan menggandeng Yura Yunita sebagai brand ambassador kami, dan juga influencer lainnya atau konten kreator lainnya yang tak kalah hits dan juga tak kalah keren
kalah keren untuk membantu kami dalam mempublikasikan informasi terkait produk dan juga brand dari Hanaang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nevi. Kepada Saudari Nevi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nevi untuk waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai event apa saja yang akan kami lakukan dari produk kami Teh Hanaang ini. Event yang akan kami lakukan diantaranya yang pertama itu menjadi sponsorship untuk acara pensi di SMA Atma Asta, yang mana kita akan memberikan uang dengan jumlah yang telah disepakati untuk pendanaan mereka dalam acara yang akan digelarnya itu. Kemudian menjadi sponsorship dalam acara 17 Agustus di Gedung Sate Bandung, mengikuti bazar-bazar makanan dan UMKM. Kemudian diadakannya promo pembelian dan campaign. Pada event yang akan kami ikuti, kami akan mengadakan promo pada setiap pembelian dalam jumlah tertentu, dan juga kami akan memberikan diskon harga untuk setiap pembelian dalam jumlah tertentu juga. Nah, berhubung kan sebentar lagi akan adanya Hari Valentine, yaitu pada tanggal 14 Februari, produk kami akan memberikan juga promo dan diskon harga pada Hari Valentine tersebut. Seperti pada pembelian 5 botol Teh Hanaang akan mendapatkan 1 buah coklat Silver Queen pada 14 orang pembelian pertama. Dan juga masih banyak lagi promo dan diskon lainnya. Nah, ini juga diadakan karena dilihat dari budaya masyarakat Indonesia yang senang akan adanya dengan promo dan diskon. Dan juga terdapat beberapa masyarakat Indonesia yang senang dan ikut merayakan hari perayaan seperti Hari Valentine ini dan juga perayaan Hari Halloween. Dan untuk yang terakhir itu kami akan mengadakan Garden Tea Tour, yang mana konsumen atau masyarakat bisa berkunjung langsung ke perkebunan milik Teh Hanaang ini. Untuk yang selanjutnya akan diberikan edukasi mengenai bagaimana cara pembuatan teh, yang kemudian dari teh tersebut juga bisa dijadikan menjadi beberapa produk. Misal itu diantaranya bisa dijadikan masker yang terbuat dari teh, masker wajah yang terbuat dari teh, dan juga diantaranya tentu bisa dijadikan menjadi produk dari Teh Hanaang ini. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai pemberitaan akan dipaparkan oleh rekan saya, Harto. Baik, terima kasih kepada Saudari Nevi. Di sini saya akan menjelaskan soal pemberitaan. Nah, dalam hal pemberitaan, cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu tentang produk kita dan juga menyenangi produk kita yang kita pasarkan. Nah, selain itu juga dalam hal pemberitaan ini kita berupaya untuk mendapatkan citra positif dan juga mendapatkan peningkatan pengetahuan mengenai perusahaan kita. Jadi hal ini kita dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, contoh kegiatannya adalah kita pernah mengikuti Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2022 yang diselenggarakan oleh Bank BJB di Gedung Sate Kota Bandung. Nah, jadi dalam hal ini kami juga akan meluncurkan press release di setiap kegiatan atau event yang Hanaang selenggarakan. Nah, yang kedua ada melakukan media monitoring di mana setiap harinya akan mencari berita-berita ataupun isu yang terkait tentang perusahaan Hanaang melalui mesin pencari dan juga media sosial. Hal ini ditujukan untuk mengawasi isu yang dapat mempengaruhi citra Hanaang di mata khalayak. Dan yang ketiga ada melakukan media relation, di mana hal ini kita akan menggandeng media massa untuk mengantisipasi ataupun juga untuk mempublikasi di mana tentang isu-isu yang dapat mempengaruhi citra-citra dari perusahaan Hanaang ini. Jadi kami akan mulai menggandeng yaitu Kompas Media dan juga Pikiran Rakyat dalam hal pemberitaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjutkan kepada Saudari Hanun dalam materi berikutnya. Baik, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup yang keempat, yaitu kepedulian terhadap komunitas. Nah, kepedulian terhadap komunitas ini lebih kepada keterlibatan tugas-tugas Humas Hanaang, yaitu dengan mengadakan interaksi sosial dengan publik tertentu, guna untuk menjalin hubungan baik dengan publik dan juga Hanaang itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada community relation. Nah, ini lebih kepada bagaimana cara humas atau PR berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat luas untuk menjalin dan menjaga hubungan baik. Nah, kepedulian Hanaang terhadap komunitas ini dengan melakukan charity atau amal kepada panti asuhan yang berada di Bandung. Bukan hanya amal, acara atau event sosial juga diikuti oleh Hanaang, meliputi bazar atau festival, sponsor, dan event lainnya. Lalu yang kedua, ada community service. Ini lebih kepada bagaimana pelayanan Hanaang untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada community empowering. Ini lebih kepada bagaimana Hanaang memberikan peluang dan akses luas kepada masyarakat untuk menunjang kebutuhan masyarakat luas atau publik. Nah, Hanaang sendiri membuka reseller bagi masyarakat untuk dijual kembali. Nah, dengan membuka reseller ini merupakan salah satu kegiatan promosi dan juga memasarkan produk Hanaang agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas atau publik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Supriyatna Ginanjar. Baik, terima kasih Saudara Hanun. Di sini saya akan menjelaskan tentang menginformasikan dan membangun citra. Cara menginformasikan produk Hanaang yang pertama adalah dengan memanfaatkan media sosial ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Rizky tadi, kami mempunyai Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube ya. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan pihak lain seperti artis, influencer, dan sebagainya. Di sini kami akan bekerja sama dengan influencer yang sudah terkenal ya tentunya di Instagram, lalu dengan menggunakan atau brand ambassador Yura Yunita rencana ke depannya. Selanjutnya, nah di sini adalah cara dalam meningkatkan brand image ya atau citra dalam produk teh tarik Hanaang. Yang pertama adalah membuat atau desain logo menarik. Ya, di sini di garis bawahi desain teh tarik Hanaang itu sudah menarik, namun lebih dikembangkan lagi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendistribusikan produk. Kami berencana akan mendistribusikan produk ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan tambahan ciri khas daerahnya masing-masing. Seperti di Jawa Tengah, ciri khasnya adalah wayang ya. Nanti di produknya ada tambahan gambar wayangnya atau logo wayangnya gitu. Kemudian untuk di daerah Jawa Timur menggunakan ciri khasnya yaitu patung Suradanbaya ya. Kemudian yang ketiga adalah pembaruan kemasan yang tadinya menggunakan cup biasa, namun kami telah meredesain ya, jadi bentuknya botol dan ada tambahannya seperti Anda bisa mengatur tingkat kemanisan dari produk teh tarik Hanaang itu. Kemudian yang keempat adalah bekerja sama dengan influencer. Lalu yang kelima laman media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Jadi di sini contohnya dengan menggunakan Instagram, kita bisa tahu tuh konsumen inginnya kayak gimana, tertarik ini tuh kayak gimana. Mungkin dengan penambahan seperti rasa yang baru atau apa gitu. Kemudian untuk yang keenam adalah melakukan kampanye iklan dan promosi berkelanjutan. Nah, contohnya di Instagram kita membuat konten yang cukup konsisten gitu. Lalu untuk periklanan, contohnya kita menggunakan mobil pribadi, ada dashboard mobil di kaca belakang, menggunakan iklan seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kemasan baru ya, yang dulunya hanya cup biasa,
Mungkin kalau kemasannya seperti ini, jika didistribusikan ke luar daerah ya, atau keluar provinsi, mungkin akan rentan terjadinya kebocoran atau kerusakan pada produk itu sendiri. Namun, kita telah membuat produk yang cukup baru, yaitu dengan membuat botol seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk pada kemasan botol ini ada tempat gula di bawahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang akan didistribusikan ke daerah Jakarta dengan ciri khasnya yaitu ada ondel-ondel dan gambar patung Monas. Selanjutnya, nah ini adalah untuk contoh laman Instagramnya ya. Di sini bisa dilihat tentang konsistensi dari penguploadan konten itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suherman. Baik, terima kasih Saudara Ginanjar. Di sini saya akan menjelaskan terkait lobby dan negosiasi. Seperti yang kita ketahui, lobby dan negosiasi adalah proses pendekatan atau lobbying, proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam menjalankan segala kegiatan yang telah dirancang oleh tim dengan melibatkan pihak kedua atau pihak ketiga. Proses lobby dan negosiasi harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang win-win solution antara kedua belah pihak. Itu proses lobby dan negosiasi yang dilaksanakan oleh PH Naang adalah salah satu contoh kegiatannya adalah seperti sponsorship, seperti yang dikatakan pada kegiatan event seperti pensi, kemudian 17 Agustus yang dilaksanakan di Gedung Sate, itu kami melaksanakan proses lobby dan negosiasi di mana apa saja hal-hal yang menguntungkan bagi kami setelah kita memberi sponsorship ke mereka gitu. Jadi apa saja misalnya value-value yang kesepakatan yang bisa kita dapatkan keuntungan-keuntungannya. Kemudian di partnership tadi juga telah dijelaskan bahwasanya ada partnership dengan reseller atau dengan Kompas di mana kita melaksanakan negosiasi dan juga lobbying agar dalam mencapai keuntungan penjualan produk kami. Di sana kita juga bisa lihat pada saat penjualan itu di reseller kita selalu jaga agar kita bisa dekat dengan reseller kita gitu. Kita melaksanakan negosiasi. Kemudian ada promosi yang dimana pada saat promosi kami juga melaksanakan negosiasi. Negosiasi langsung bisa langsung kepada reseller dan juga bisa langsung kepada halayak gitu. Jadi kita ingin mencapai targeting di sana. Jadi kita melaksanakan negosiasi sebenarnya juga seperti CSR, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lobby dan juga negosiasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cici. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. Suatu perusahaan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Tanggung jawab sosial merupakan pengambilan keputusan suatu perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, keputusan kaidah-kaidah hukum, dan menghargai manusia, masyarakat, serta lingkungan. Tanggung jawab sosial juga suatu kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Karena suatu bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Tidak hanya dalam bidang sosial, ekonomi, tapi juga dalam lingkungan hidup. Adapun bentuk-bentuk dari implementasi CSR sendiri bisa kepada konsumen, karyawan, komunitas, dan lingkungan, kesehatan, dan juga keamanan. Next. Maka dari itu, perusahaan kami membuat
beberapa program kepedulian terhadap lingkungan sosial untuk membangun citra perusahaan yang positif. Yang pertama yaitu membuat program beasiswa. Dan perusahaan kami membuat program beasiswa untuk para anak petani yang bekerja di perusahaan kami untuk menunjang pendidikan dan meringankan beban biaya sekolah. Yang kedua yaitu pelatihan bahasa Inggris untuk petani teh. Karena adanya event Garden Turti yang mana para petani harus bisa berbahasa Inggris, maka dari itu perusahaan menyediakan pelatihan bahasa Inggris untuk para petani yang nantinya akan bermanfaat untuk kedepannya. Dan yang ketiga yaitu bantuan penanggulangan bencana alam, di mana perusahaan kami membuat program bantuan bencana alam untuk seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, bahkan tsunami, yang mana staf dan juga karyawan akan turun langsung ke lapangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Khairul Rijal. Baik, setelah kita mengenal masalah atau kekurangan dari teh tarik Hanaang dan kita juga memberikan solusi dan ide, tentunya harus ada yang namanya rancangan anggaran biaya untuk memodalkan itu semua. Bisa dilihat di sini ada biaya perikanan yang tentunya sudah dijelaskan oleh tim perikanan bahwa akan menggunakan di sosial media dan sebagainya yang memerlukan modal yaitu sebesar 15 juta rupiah, dan juga biaya sponsorship yang seperti kita ketahui ada event sponsorship untuk bekerja sama dengan pensi di sekolah-sekolah menengah di Kota Bandung, maka kami akan targetkan rencana anggaran biaya yaitu 12 juta untuk 2 event. Jadi masing-masing itu 6 juta rupiah untuk disponsorshipkan. Dan juga ada biaya influencer, tentunya kita akan menggait influencer-influencer terkenal yang terutamanya kita titik fokus utama itu di distribusi, yaitu di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentunya kita untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur ini kita akan memfokuskan influencer terkenal seperti TikTokers yang sudah viral, yang masih tren sampai sekarang. Kita akan gayet mereka untuk bekerja sama dengan kami. Nah, biaya untuk influencer itu sendiri tidak hanya influencer terkenal, kita juga menggait yaitu Yura Yunita sebagai brand ambassador. Jadi makanya kita memperhitungkan bahwa untuk brand ambassador ini kita bekerja sama selama per tahun, kontraknya yaitu dengan 250 juta rupiah dan juga untuk influencer itu 12 juta rupiah. Maka ditotalkan untuk anggaran biaya ini yaitu sebesar 262 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya ada biaya CSR. Pendapatan kami akan terbayar atau misalkan terencana bahwa pendapatan yang akan lebih baik lagi itu 1,2 miliar, maka dengan itu kita tarik 2% untuk biaya CSR atau Corporate Social Responsibility sebesar 24 juta rupiah. Maka dengan itu kami akan totalkan sebesar 313 juta rupiah untuk rancangan anggaran biaya untuk menjawab masalah dan merealisasikan ide-ide kami. Nah, begitu kelompok 2 memberikan ide atau menjabarkan masalah yang ada di Teh Tarik Hanaang dan juga bagaimana kami memberikan distribusi untuk menjawab masalah dan juga memberikan insight untuk Teh Tarik Hanaang, dan diharapkan dengan ada insight yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Teh Hanaang dan juga dapat memberikan hasil yang baik yaitu berupa peningkatan promotion dan branding untuk Teh Tarik Hanaang itu sendiri, dan kami harap yang terakhir itu intinya Teh Tarik Hanaang akan bisa terkenal di Indonesia dan bisa bersaing untuk seluruh produk di Indonesia, terutama untuk di bagian minuman teh. Begitu yang bisa kami kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila ada
kata atau perilaku atau kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya sebagai moderator untuk pamit undur diri untuk mewakili rekan-rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atas perhatiannya. Kami pamit undur diri.